Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-188 di tahun 2026. Betapa kita sangat bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memulaikan banyak hal aktivitas kita di hari ini, kita mau memberi makan terlebih dahulu jiwa kita, roh kita, dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita hari ini adalah bukan kapal, melainkan bahtera. Kita bersama buka Alkitab kita dan kita mau baca dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Puji Tuhan, katakan amin. Seringkali kita menyamakan antara kapal dan bahtera. Dalam bahasa sehari-hari, keduanya mungkin terdengar seperti sarana transportasi air yang sama. Namun jika kita membedah makna rohani dan struktur desainnya dalam Alkitab, ada perbedaan yang sangat radikal. Banyak orang Kristen hari ini memperlakukan gereja, keluarga, atau bahkan hidup mereka seperti sebuah kapal. Padahal Tuhan memanggil kita untuk membangun sebuah bahtera. Apa perbedaannya, Bapak Ibu Saudara? Mengapa hal ini menjadi sangat penting bagi kehidupan iman kita? Bapak Ibu Saudara, kapal punya kemudi, bahtera punya Tuhan. Nah, perbedaan yang paling mendasar antara kapal konvensional dan bahtera Nuh yang kita sudah baca ayatnya tadi. Pertama, kapal itu memiliki kompas, ada nahkoda yaitu manusia, punya layar dan setir kemudi untuk menentukan arah kemana kapal itu mau pergi sesuai keinginan penumpangnya. Sedangkan bahtera tidak memiliki kemudi, tidak punya layar, dan tidak memiliki dayung. Jadi apa maknanya, Bapak Ibu Saudara? Sebuah bahtera tidak didesain untuk dikendalikan oleh manusia. Di dalam bahtera, Nuh benar-benar menyerahkan arah hidup dan tujuannya total ke tangan Tuhan. Angin dan gelombang membawa bahtera itu, tetapi tangan Tuhan yang menuntunnya. Jadi apakah hidup kita hari ini seperti kapal yang kita setir sendiri arahnya, atau seperti bahtera yang arahnya pasrah total pada navigasi ilahi? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kapal mencari keuntungan, itu pasti. Sedangkan bahtera menjaga keselamatan. Tujuan pembuatan kedua benda ini sangat berbeda sejak awal. Kapal biasanya dibangun untuk tujuan komersial, tujuan perang, pesiar, atau sekedar berpindah tempat secara cepat demi keuntungan manusia. Sebaliknya, bahtera dibangun murni atas perintah Allah dengan satu tujuan tunggal, yaitu keselamatan. Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang sibuk mengejar produktivitas, mengejar pencapaian, dan keuntungan materi, Tuhan mengingatkan kita bahwa fokus utama hidup
Fokus utama keluarga dan pelayanan kita haruslah keselamatan jiwa. Jangan sampai kita sibuk mempercantik kapal kita dengan kesuksesan duniawi, namun melupakan fungsi bahtera yang menjaga iman kita dan orang-orang terdekat kita tetap selamat dari penghakiman zaman. Kita renungkan bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kapal dilengkapi jangkar bumi, sedangkan bahtera dilapisi pakal atau ter. Ya. Nah, bagaimana cara keduanya menghadapi badai dan kebocoran? Kapal mengandalkan kekuatan jangkar besi yang diturunkan ke dasar laut agar tidak hanyut. Sebaliknya, bahtera mengandalkan pakal, gala-gala ya atau ter di bagian luar dan dalam. Kita baca tadi Kejadian 6:14. Untuk apa? Memastikan air tidak masuk. Kata pakal dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kapar yang merupakan akar kata yang sama dengan kipur. Artinya penebusan. Bahtera bisa bertahan di tengah air bah bukan karena kehebatan kayunya, melainkan karena lapisan kapar. Arti teologisnya penebusan yang menutupi setiap celahnya. Begitu juga hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita selamat bukan karena kita kuat menahan badai dunia, bukan karena kita pandai menghadapi badai, melainkan karena kita dilapisi oleh penebusan darah Yesus Kristus dari dalam dan dari luar. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan tidak memanggil Nuh untuk menjadi kapten kapal yang hebat, melainkan menjadi pembangun bahtera yang taat. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam kita menjalani kehidupan ini, berhentilah mencoba menyetir hidup sendiri. Biarkan Tuhan yang menjadi navigasi tunggal dalam keputusan, masa depan, dan rumah tangga kita. Jadikan rumah dan komunitas kita sebagai tempat perlindungan iman, bukan sekedar tempat mengejar status sosial. Pastikan setiap aspek hidup kita dilapisi oleh firman dan darah Yesus. Sehingga air dunia, ya, dosa, keputusasaan, kekhawatiran, kekecewaan tidak akan bisa merembes masuk dan menenggelamkan iman kita. Ketika badai hidup datang menghantam, sebuah kapal bisa karam karena salah kemudi. Namun sebuah bahtera akan selalu membawa kita naik lebih tinggi melewati badai. Karena tangan Allah sendiri yang memegangnya. Puji Tuhan, kita sangat diberkati pagi hari ini. Penyertaan Tuhan yang begitu indah. Haleluya. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku
kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini, menyadarkan kami, mengingatkan kami, penyertaan Tuhan jauh lebih indah. Engkau menuntun dalam setiap langkah kami, bahkan Engkau menjadikan segalanya lebih baik, lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya kasih karunia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, serta persekutuan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus berlimpah-limpah atas kita semua. Dan terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tangga. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.